Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 dengan saya Syifa Nafisa. Saya Septi Nurhelawati. Saya Sally Septia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Alasan penggunaan media pembelajaran. Alasan yang pertama, yaitu secara nyata dapat diarahkan untuk membentuk sikap baru dalam proses pembelajaran. Sikap ini antara lain adalah dengan menjadikan siswa sebagai pembelajar yang aktif dan guru sebagai fasilitator proses pembelajaran. Alasan yang kedua, yaitu berkenaan dengan manfaat media pengajaran itu sendiri. Alasan yang ketiga, yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa. Dimulai dari taraf berpikir konkret, menuju abstrak, dimulai dari yang sederhana menuju berpikir yang kompleks. Sebab, dengan adanya media pengajaran, hal-hal yang bersifat abstrak dapat dikonkretkan, dan hal-hal yang bersifat kompleks dapat disederhanakan. Brunner dalam Helnik 1996 juga menyatakan bahwa pembelajaran sebaiknya dimulai dari pengalaman nyata dan dialami langsung oleh anak, meningkat pada penggunaan gambar, dan baru menggunakan unsur-unsur abstrak simbolis dalam bentuk yang lebih sederhana. Tujuan media pembelajaran. Yang pertama, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang kedua, mempermudah proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang ketiga, memberikan motivasi belajar pada siswa. Yang keempat, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Yang kelima, menciptakan situasi yang tidak akan mudah dilupakan oleh siswa. Yang keenam, menjaga relevansi antara materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, menumbuhkan keterampilan dan sikap tertentu dalam bidang teknologi. Yang kedelapan, memberikan pengalaman belajar yang berbeda sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Yang kesembilan, membantu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah pendekatan proses pemilihan media pembelajaran. Pendekatan proses pemilihan media pembelajaran dibagi atas dua. Yang pertama, pemilihan tertutup. Pemilihan tertutup terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari atas, misalnya oleh Dinas Pendidikan. Sehingga, mau tidak mau, jenis media itulah yang harus dipakai. Misalnya, telah ditetapkan bahwa media yang digunakan adalah media audio. Dalam situasi demikian, yang harus kita lakukan adalah memilih topik-topik apa saja yang tepat untuk disajikan melalui media audio. Yang kedua, pemilihan terbuka. Model pemilihan terbuka merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup. Artinya, kita masih bisa bebas memilih jenis media apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Alternatif media masih terbuka luas. Proses pemilihan terbuka lebih luas sifatnya karena benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Namun, proses pemilihan terbuka ini menuntut kemampuan dan keterampilan guru untuk melakukan proses pemilihan. Seorang guru kadang bisa melakukan pemilihan media dengan mengkombinasikan antara pemilihan terbuka dan pemilihan tertutup. Dasar pertimbangan pemilihan media. Seorang pendidik memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas atas dasar pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, pendidik merasa sudah akrab dengan media itu. Yang kedua, pendidik merasakan bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya sendiri. Yang ketiga, media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian peserta didik, serta menuntutnya pada penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisir. Yang keempat, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Pada tingkat yang menyeluruh dan umum, pemilihan media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang telah tersedia, serta waktu yang tersedia. Yang kedua, persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Isi pembelajaran beragam dari sisi tugas yang ingin dilakukan oleh peserta didik, misalnya penghafalan, penerapan keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran dan pemikiran
tingkatan yang lebih tinggi. Setiap kategori pembelajaran itu menuntut perilaku yang berbeda-beda dan dengan demikian akan memerlukan teknik dan media yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal. Keterampilan awal seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer, dan karakteristik peserta didik yang lainnya. Yang keempat, pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan dan keefektifan biaya. Yang kelima, kemampuan mengakomodasikan respon peserta didik yang tepat, baik secara tertulis, audio, ataupun kegiatan fisik. Yang keenam, kemampuan mengakomodasikan umpan balik. Selanjutnya, syarat-syarat pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan proses dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, suatu bahan kajian harus termasuk dalam konsep media. Yang ketiga, pemberian tugas dan resitasi harus sesuai dengan media yang akan digunakan. Yang keempat, harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Yang kelima, pertimbangan jangkauan suara guru. Dan yang terakhir adalah kemampuan guru. Prinsip penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran dengan harapan dapat mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Rohmat 2010 yaitu, pertama, harus adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. Artinya, apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran, atau untuk informasi yang bersifat umum, ataukah sekedar hiburan saja mengisi waktu kosong. Lebih khusus lagi, apakah sasarannya adalah siswa TK, SD, SMP, SMA, atau anak SLB. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari keunggulannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Memahami karakteristik media pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam kaitannya memilih media pembelajaran yang tepat. Di samping itu, memberikan kemungkinan pada guru untuk menggunakan berbagai media pembelajaran secara bervariasi. Yang ketiga, alternatif pilihan, yaitu adanya sejumlah media yang dapat dibandingkan atau dikompetisikan. Prinsip penggunaan media pembelajaran. Selain dari prinsip tersebut, agar penggunaan media pembelajaran mencapai hasil yang baik, maka prinsipnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jenis media yang tepat. Artinya, sebaiknya guru memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Artinya, perlu diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan tingkat kematangan atau kemampuan anak didik. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Artinya, teknik dan metode penggunaan media dalam pembelajaran haruslah disesuaikan dengan tujuan, bahan metode, dan sarana yang ada. Yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Artinya, kapan dan dalam situasi mana pada waktu mengajar media digunakan. Tentu tidak setiap saat atau selama proses belajar mengajar terus-menerus memperlihatkan atau menjelaskan sesuatu dengan media pengajaran. Analisis kebutuhan media pembelajaran. Mengadopsi Depdiknas 2004, langkah analisis kebutuhan media pembelajaran ditunjukkan dalam alur berikut. Yang pertama, mempelajari kurikulum yang berlaku. Kedua, menetapkan kompetensi peserta didik yang hendak dicapai. Ketiga, memilih dan menentukan materi yang akan disajikan. Yang keempat, memilih dan menentukan jenis media pembelajaran. Elita DKK 2010 mengemukakan kriteria utama dalam pemilihan media pembelajaran adalah ketepatan tujuan pembelajaran. Artinya, dalam menentukan media yang akan digunakan, dasar pertimbangannya adalah bahwa media tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. McConnell 1974 dalam Elita DKK 2010 mengatakan bila itu sesuai, pakailah. Artinya, pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan karakteristik media yang bersangkutan. Lebih lanjut, disebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Artinya, bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami peserta didik. Kedua, kemudahan dalam memperoleh media yang akan digunakan. Artinya, media yang diperlukan mudah diperoleh, media grafis umumnya mudah diperoleh, bahkan dibuat sendiri oleh pendidik. Yang ketiga, keterampilan pendidik dalam menggunakannya. Apapun jenis media yang diperlukan, syarat utama adalah pendidik dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, tetapi dampak dari penggunaan oleh pendidik pada saat terjadinya interaksi belajar dengan lingkungannya. Yang keempat, tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Yang kelima, sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Memilih media untuk pembelajaran harus sesuai dengan taraf berpikir peserta didik, sehingga makna yang terkandung dalamnya mudah dipahami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.